والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأوه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi farada siyama rukna min arkanil islami alal mu'minina kiram likai yakunu minal muttaqina tiwalal layali wal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunji qailaha minad dunya ila daris salam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi bayyana tariqal qiwama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsan fi takawwuratil afkari wal afham. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa innahu yuhibbul muttaqin. Masyiral muslimin rahimakumullah, dan mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, khususnya kepada diri khatib pribadi, untuk selalu mengucapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan cara jalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan mengenakan khutbah pada
menyambut Ramadan. Alhamdulillah, bentar lagi kita akan sampai kepada bulan yang kita tunggu-tunggu. Bulan yang agung, mulia dan suci, bulan diwajibnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Umat Islam menyambut bulan ini dengan kebahagiaan karena ibadah puasa sangat besar manfaatnya untuk kehidupan duniawi, demikian juga untuk kehidupan akhirat, serta bermanfaat untuk lahiriah dan batiniah. Semua itu merupakan hikmah dari ibadah puasa bulan ini. Dalam khotbah pertama ini, mari kita menafakuri ayat Al-Quran yang memerintahkan puasa, yaitu salah satu ayat yang biasanya kita dengar di awal bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Tidak kurang dari 3 maksud yang dikandung oleh ayat tadi, yaitu pertama, yang mendapat panggilan untuk berpuasa hanyalah umat manusia yang beriman. Tidak semua manusia yang dipanggil oleh ayat ini. Kaum muslimin mendapat penghargaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seharusnya umat Islam yang benar-benar beriman menyambut bulan ini dengan kesempurnaan ibadah puasa. Hal ini bergantung kepada keimanan yang ada dalam hati masing-masing. Sebab tanpa iman yang kuat, umat Islam tidak akan sanggup melaksanakan perintah itu. Apalagi ibadah puasa, sebab ibadah puasa yang benar-benar itu adalah puasa yang didasari oleh iman, bukan yang hanya sekedar puasa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, umat Islam dalam menghadapi bulan Ramadan ini dibagi 3 golongan, yaitu pertama golongan yang ta'ajjub, yaitu golongan yang tidak pernah memperhatikan datangnya bulan Ramadan, tidak pernah memperhatikan ibadah puasa. Golongan ini termasuk golongan yang akan memperoleh kerugian di dunia dan di akhirat. Golongan yang kedua yaitu golongan yang malas. Golongan ini lebih baik daripada golongan pertama, sebab rasa malas mereka timbul karena akan melaksanakan ibadah puasa. Iman golongan ini masih terhalang oleh kepentingan nafsunya, di antaranya nafsu untuk makan dan minum di siang hari sulit untuk ditinggalkan. Golongan yang ketiga yaitu golongan yang bergembira, gembira karena bulan panen ibadah telah datang kembali. Golongan ini yaitu golongan yang benar-benar beriman, benar mengerti terhadap keistimewaan bulan Ramadan dan memahami manfaat ibadah puasa. Hadirin sidang Jumat yang mulia, sebagaimana disebutkan bahwa puasa yang akan datang harus lebih sempurna daripada tahun yang lalu, maka sudah sampai manakah sikap dan cara kita dalam melaksanakan puasa tahun ini merupakan iman perhitungan yang benar menurut aturan Islam. Maksud kedua dari ayat tadi yaitu bahwa ibadah puasa ini selain diwajibkan kepada umat Muhammad, juga pernah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Ini merupakan bukti universalnya Islam, sebab salah satu ajaran yaitu puasa berkaitan dengan ajaran agama dahulu, yang pada hakikatnya agama terdahulu tersebut adalah Islam. Memang sudahlah ajaran agama Islam ditunjukkan untuk semua manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, sebab ajaran Islam telah mencakup ajaran-ajaran Rasul yang telah lalu. Maksud yang ketiga dari ayat tadi yaitu mengungkapkan tujuan pokok yang harus dicapai oleh ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa tujuan puasa itu hanya untuk menghapus dosa pada tahun yang lalu, hanya sekedar untuk menyiapkan diri memasuki surga. Memang pendirian ini tidak salah, tetapi jangan melupakan tujuan yang difirmankan Allah, yaitu agar bisa meraih derajat takwa. Takwa bukan di akhirat, tetapi di dunia yang direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bulan Ramadan maupun dalam bulan-bulan lainnya. Selain di siang harinya kita melaksanakan ibadah puasa, malamnya disunahkan sholat tarawih dan witir, ditambah dengan amalan lain. Dalam bulan Ramadan akan datang suatu malam yang disebut Nuzul Quran, yaitu memperingati turunnya Al-Quran. Maka tugas kita adalah membaca, memahami dan meneliti kembali larangan dan perintah Al-Quran untuk diterapkan
dalam segala aspek kehidupan selaku seorang muslim yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang rahimakumullah, oleh sebab itu jalan untuk meraih derajat takwa di antaranya melaksanakan puasa Ramadan, menahan dan mengendalikan nafsu berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Meningkatkan nilai puasa bukan hanya dengan melaksanakan yang wajib saja, bukan hanya menambah dengan amalan sunat atau pelihara diri dari hal-hal yang membatalkannya, tetapi harus disertai dengan meningkatkan pengertian kita terhadap hakikat ibadah puasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu anjuran Nabi Muhammad SAW bahkan menjadi ketentuan dalam puasa yaitu makan sahur. Beliau bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Yang artinya, makan sahurlah kalian, sebab sesungguhnya dalam makan sahur itu adalah keberkahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang dimaksud oleh hadis tadi bukan sekedar bangun di waktu malam, sebab pengertian bangun itu banyak. Yang dimaksud adalah ibadah seperti tahajud, menafkuri diri di hadapan Allah yang Rabbul Izzati. Ada satu lagi anjuran Rasulullah SAW dalam menyambut bulan Ramadan, yaitu agar kita melaksanakan itikaf di masjid. Kandungan itikaf sama dengan bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, yaitu untuk menafakuri diri dan menenteramkan hati. Apalagi dengan adanya Lailatul Qadar akan lebih menambah agung dan sucinya bulan Ramadan, lebih menjadi golongan bagi umat Islam dalam melaksanakan macam-macam ibadah Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khairum min alfi syahrin." Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya bukan hanya mengampuni dosa tetapi memberi nilai ibadah lebih dari 1000 bulan. Nabi Muhammad SAW sendiri sengaja lebih memperhatikan akhir bulan Ramadan dengan melaksanakan itikaf, merupakan salah satu tanda beliau tidak pernah melupakan harapan dari Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, demikianlah uraian khatib dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Kita harus menyambut dengan macam-macam amalia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dalam waktu kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang sebenarnya, agar derajat takwa yang merupakan buah dari ibadah puasa bisa kita miliki. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana liyukhrijan nasa minadh dhulumati 'alan nur wa yahdiyahum subulas salami li'anna fihi al-huda wal furqana was sifaa lima fis sudur wa yursidahum ibtira'a mardatihi fil hayati 'ala syu'ur. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan taj'aluna mimman qama bis syukur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasulullah azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hamilil hudazil sa'il maskur Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina rafa'u liwa'at Islam diwalal ayyamil waqtusyur. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi lianna akramakum indallahi atqakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.